billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Ibrahim sang Khalilullah dimasukkan kaumnya ke dalam api yang membara karena telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, tetapi Allah telah menolong nabinya dengan menemukan mukjizat yang luar biasa. Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi, pembawa agama samawi yang dakwahnya kental dengan nilai-nilai tauhid. Semuanya bermula dari tempat ini, tempat kelahirannya, Saldi Urfa, Turki. Terdapat beberapa versi tempat kelahiran Nabi Ibrahim seperti Ur Kasdim, Mesopotamia, Irak. Tetapi masyarakat Saldi Urfa mempercayai bahwa kota mereka adalah kota Ur yang dimaksud, seperti suku kata Ur dalam sebutan nama kota Urfa. Ini adalah gua, tempat di mana Nabi Ibrahim dilahirkan dan telah didirikan bangunan di atas. Sedangkan ini adalah ayat Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 73 yang menceritakan tentang dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang menyembah berhala, sampai berhala-berhala itu dihancurkan dan akhirnya kaumnya sendiri membakar Nabi Ibrahim di dalam api yang membara, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat, yaitu selamatnya Nabi Ibrahim dan api menjadi dingin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من العالمين قال بل ربكم رب السماوات والأرض التي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة فكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT berfirman,
menceritakan tentang kisah Ibrahim dengan ayahnya dan juga tentang kaumnya, di mana di surah Al-Anbiya Allah bercerita bahwa Ibrahim berseru kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata mereka malah menyembah asnam atau sesembahan berupa patung-patung batu. Maka Ibrahim pun bertekad akan menghancurkan patung-patung tersebut. Maka pada suatu malam dia datang menghancurkan patung-patung itu dan ditinggalkannya satu patung besar untuk diletakkan kampak atau palunya di sana. Kemudian ketika pagi hari kaumnya berseru, siapakah telah melakukan hal ini pada Tuhan-Tuhan kita? Maka mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda bernama Ibrahim, dan Ibrahim ditangkap dan mereka interogasi. Apakah benar kamu melakukan ini, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim berkata, bukan saya, tetapi lihatlah, yang paling besar itulah, yaitu Tuhan mereka sendiri, berhala mereka sendiri yang menghancurkan itu. Coba tanya pada berhala itu, ya, apakah benar yang dia melakukannya. Maka mereka terdiam dengan hal itu karena mereka tahu bahwa berhala itu tidak bisa berkata-kata. Maka Ibrahim kemudian menguatkan lagi, apakah kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa menciptakan, juga tidak bisa memberikan mudarat pada diri mereka. Maka mereka marah dan berkata pada kaumnya, bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kita. Maka mereka membakar Ibrahim, ya, dikumpulkan kayu bakar yang besar. Kemudian Ibrahim dilemparkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dan berkata, "Qulna ya naru kuni barda wa salamun ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Maka akhirnya Nabi Ibrahim selamat dan segala tipu daya kaum itu menjadi tipu daya yang sia-sia atau tipu daya yang lemah. Dipercaya menurut legenda lokal bahwa api yang mendingin itu menjadi kolam yang ada di sekitar kita. Dan kemudian itu muncullah ikan-ikan ini yang mereka percaya adalah ikan yang suci dan tidak mereka makan. Kemudian tempat selamat Nabi Ibrahim itu berubah menjadi suatu taman yang berisi dengan bunga mawar. Begitulah kisah dari Nabi Ibrahim memperjuangkan agama tauhid, dan kita harus mendukung, ya, millah Ibrahim. Sebagai kata Allah, ikutilah millah Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin, dan dia adalah bukan orang yang musyrik. Itulah agama besar dari Ibrahim. Yahudi, Nasrani dan Muslim seharusnya mengikut pada Ibrahim yang tidak lain adalah Muslim. Ibrahim adalah seorang Muslim. Dan juga kita bisa ambil pelajaran dari dua hewan, satu adalah cicak dan satu adalah semut, di mana semut membantu Nabi Ibrahim meskipun dengan kekuatan dia mengangkat air untuk memadamkan api. Ketika diajak oleh cicak, dia mengatakan, ini adalah bukti bahwa aku mendukung di pihak kebenaran. Maka mari kita, sekecil apapun usaha kita, dukunglah kebenaran. Allah telah menetapkan ini adalah milah yang benar, ini adalah agama yang benar. Dukunglah Islam, ya, dukunglah milah dari Nabi kita, Bapak kita Ibrahim. Allahumma sholli ala Khalilillah Ibrahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.